Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini kita masih membahas soal eksploitasi panas bumi dan juga potensi kerusakan lingkungan, khususnya ini pada pembangunan geotermal ya di Kabupaten Serang. Kalau tadi Tum Hamas sudah bilang bahwa sebetulnya rencana pembangunannya ini sudah sejak lama, yakni di tahun 2013, yang kemudian juga terus-menerus dilakukan penolakan secara masif dan juga kompak ya oleh masyarakat pada Rincang dan juga sekitarnya. Kang Uma, mungkin boleh dijelaskan juga nih kepada pemirsa, kita kan juga sudah ada menerima ya potongan videonya terkait dengan bagaimana masyarakat menghadang alat berat kemarin kemarin siang ya kalau tidak salah, bersama juga dengan petugasnya. Ini boleh diceritakan sebetulnya alat berat itu dikerahkan juga, para petugas ini dikerahkan untuk apa saat itu? Ini sebetulnya ada beberapa yang memang tidak bisa saya sebutkan Oke. soal apa motif dibalik pengiriman alat berat ini. Kemarin itu saya pribadi, secara pribadi memang tidak hadir mungkin sedikit terlambat, tapi ada perwakilan dari teman-teman Hamas juga di sana. Kebetulan juga ada beberapa kader juga yang ada di Pada Rincang. Ini sharing dengan internal Hamas bahwa kemarin soal penolakan masyarakat itu hanya test case begitu kira-kira daripada pihak perusahaan. Jadi kalau misalkan hasil daripada analisa saya bahwa untuk sekelas mega proyek ini tidak mungkin hanya alat berat yang maksudnya masih bisa ketimbang gitu, artinya masih bisa keukur lah, kecil. Jadi ada beberapa proses untuk masuk ke sana, dari mulai masyarakat yang terkekeh bersikukuh di pintu utama, dan juga teknis daripada penguasa ya, katakanlah penguasa ini juga mempunyai alternatif jalan. Jadi ada dua jalan kalau tidak salah. Ini jalan pertama yang memang berada di tepat berada di Koramil di situ. Jadi situ yang dihadang. Dan itu juga yang digada-gada ingin dibongkar oleh pihak perusahaan lewat aparatur sipil negara. Jadi si si alat berat ini memang hanya satu teh yang dikirim untuk masuk ke mega proyek. Mungkin ini adalah salah satu bagian daripada cek ombak lah, kalau bahasa saya mungkin cek ombak pihak perusahaan kepada masyarakat. Seberapa besar penolakan masyarakat terhadap perusahaan begitu kira-kira. Dan alhamdulillah masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat ini menolak, walaupun ya dengan rintih-rintih hujan lah seperti itu. Ini menjadi letupan-letupan kecil untuk menolak apa adanya mega proyek tersebut. Mungkin itu. Tapi alhamdulillah tidak ada yang terluka saat itu ya, warga setempat Alhamdulillah dan tidak ada, teman-teman hanya aktivis. bentrok kecil, maksudnya bentrok ringan dengan pihak aparat ya, mungkin dari TNI juga di situ intens pengawalan untuk masyarakat. Mungkin itu. Oke. Nah, Kang Umam, dari 2013 kemudian saat ini sudah 2022, artinya rencana pembangunan geothermal ini sudah berlarut-larut ya. Iya. Meskipun memang sudah tadi disebutkan sudah masuk ke agenda proyek strategis nasional ya, Iya. yang kemudian harusnya dibangun di Kabupaten Serang. Saat ini apakah sudah menemukan kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Serang, perusahaan dan masyarakat? Nah, kalau berbicara soal kesepakatan antara masyarakat secara utuh dengan masyarakat yang ada di birokrasi atau pemerintah daerah, ini sebetulnya kontradiktif. Artinya daripada penolakan yang hari ini terjadi oleh masyarakat, ini bentuk daripada kepercayaan publik yang tidak percaya terhadap pemerintahan Kabupaten Serang. Terlepas itu dengan apa namanya PTS SBT apa namanya SBG-nya ataupun dengan yang lainnya. Artinya masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintahan Kabupaten Serang, dan hari ini Provinsi Banten juga jadi salah satu pemerintahan yang mempunyai kebijakan atas mega proyek ini. Jadi untuk masalah kesepakatan, saya rasa masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintahan ini tidak ada kesepakatan. Mungkin ada beberapa masyarakat yang memang sudah terhegemoni oleh kekuasaan teh. Jadi
lewat CSR dan sebagainya, mungkin itu. Cuman yang saya syukurin sekarang mayoritas masyarakat menolak begitu. Jadi hanya minoritas saja yang memang luluh dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh pihak perusahaan dan pemerintahan yang hari ini sangat kurang bisa mempertimbangkan adanya mega proyek tersebut. Baik, Gitu. ini ada yang goyah ya, Iya. kemudian mendukung pemerintah karena memang diiming-iming CSR tadi. Iya. Kalau boleh tahu berapa ganti rugi Kang Umam kalau tahu? Kalau untuk sejauh itu memang dari himpunan mahasiswa Serang belum bisa menghimpun soal data konkret yang memang didapatkan oleh masyarakat begitu. Tetapi memang tolak ukur kita tetap sih ada di 2013 dan 2016 memang ada sosialisasi kembali teh. Jadi 2016 ini sosialisasi dengan masyarakat pada Rincang. Ini sosialisasi yang memang saya rasa saya katakan tertutup begitu. Karena di 2013 itu terbuka, yang di 2016 ini sedikit tertutup, tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh yang ada begitu. Jadi situlah kepercayaan publik terhadap pemerintahan, terhadap perusahaan juga mulai hilang. Ditambah juga ada alat berat dan sebagainya. Sementara masyarakat dengan perusahaan tidak ada kesepakatan untuk adanya pembangunan itu. Nah, kalau misalkan sekarang masyarakat menolak, jangan salahkan masyarakat. Karena apa? Secara pendekatan emosional kepada masyarakatnya kurang. Itu yang pertama. Mulai dari pemerintah Kabupaten Serang, mulai dari perusahaan, PT SBG, juga yang lain, unsur yang lainnya yang mendukung proyek strategis nasional ini begitu. Ya. Jadi pendekatannya yang kurang teh. Ya, baik. Dan bahkan tadi soal CSR dan juga ganti rugi untuk masyarakat sekitar juga ini tidak dibuka secara lebar ya. Iya. Apa saja kemudian kompensasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar geotermal? Kang Umam, sampai kapan kemudian teman-teman aktivis lingkungan dan juga PPH Mas untuk terus mengawal? Ya, kalau dari unsur aktivis lingkungan pun dengan organisasi-organisasi yang ada di daerah, dalam hal ini juga teman-teman di Hamas juga akan selalu memantau terus soal perlindungan kepada masyarakat, terutama soal kedaulatannya. Ada pendampingan hukum juga tidak? Ada dari kawan-kawan LB Jakarta juga ada. Ini memang dari awal intens mengawal untuk pembangunan proyek strategis nasional ini. Kalau untuk teman-teman aktivis lingkungan sampai hari ini juga kan ada beberapa konsolidasi yang memang terjadwalkan di satu daerah yang memang tidak bisa saya bukakan di daerah mananya. Tapi ini bagian daripada upaya kawan-kawan elemen aktivis lingkungan, mahasiswa, organisasi mahasiswa ataupun ormas ini untuk melindungi alam kita tetap dengan keasriannya begitu kira-kira teh. Ya. Oke, ini akan terus dikawal ya secara masif dari teman-teman mahasiswa dan juga aktivis lingkungan. Kang Umam, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang hari ini.